Sobat semuanya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah diundang pada uji kompetensi di SIM PKB, UKOM SIM PKB, baik itu dari jenjang kenaikan jabatan maupun juga pindah jabatan. Setelah teman-teman di sini melakukan pendaftaran, nanti kita akan melalui yaitu kegiatan ajuan berkas, kemudian verval ajuan, kemudian uji kom, dan juga melihat hasil uji komnya. Setelah teman-teman di sini menyimak video sebelumnya tutorial lengkap cara daftar uji kompetensi di SIM PKB, maka langkah terakhir melakukan pendaftaran itulah kita mengirim berkasnya. Jangan sampai teman-teman terlewatkan untuk mengirim berkasnya ya. Kalau misalkan teman-teman tidak klik tombol kirim, maka sama halnya teman-teman tidak melakukan pendaftaran. Nah, berikutnya di sini kita akan membagikan update informasi terbaru, yaitu setidaknya ada 4 langkah selanjutnya setelah kirim berkas pendaftaran uji kompetensi guru di SIM PKB 2024. Nah, jangan sampai teman-teman nanti terlewat dari jadwalnya. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, tentunya teman-teman di sini sudah mengikuti tutorial saya pada video-video sebelumnya terkait tentang tahapan dan juga cara daftar uji kompetensi SIM PKB tahun 2024. Nah, di sini setelah teman-teman melakukan pendaftaran dengan cara klik tombol daftar, kemudian di sini kan kita akan masuk kepada halaman konfirmasi nih. Apakah kita itu mengikuti ataukah tidak mengikuti? Kalau misalkan kita sudah memutuskan untuk mengikuti, maka kita lanjutkan nih untuk melakukan pendaftaran. Mulai dari pengisian biodata diri, kemudian mengupload yaitu mengisi pada bagian riwayat pelatihan, kemudian mengupload berkas-berkas yang dipersyaratkan. Tentunya antara guru 1, jenjang jabatan 1 dengan yang lainnya mungkin saja akan berbeda ya untuk berkas-berkas yang nantinya ini akan diupload. Nah, setelah teman-teman melakukan pendaftaran sampai dengan tuntas, sampai dengan selesai, jangan lupa teman-teman di sini nanti harus klik tombol kirim berkas ya. Kalau misalkan teman-teman nggak klik tombol kirim berkas, maka sama halnya teman-teman nanti berkasnya tidak akan masuk kepada sistem di aplikasinya tim verifikator teman-teman. Jadi pastikan kirim berkas. Nah, setelah teman-teman di sini klik tombol kirim berkas, maka tampilan akunnya ini otomatis akan berubah menjadi seperti ini. Yaitu setelah teman-teman klik tombol kirim berkas, maka di sini tampilannya sudah nggak ada tombol kirim berkasnya, dan tombol itu akan tergantikan dengan tampilan seperti ini. Anda sudah mengirimkan berkas Anda untuk diproses. Apabila Anda ingin membatalkan pengiriman berkas dan mengubah isian berkas, silahkan klik di sini. Nah, klik tombol di sini, ini artinya itu adalah merupakan tombol yang difungsikan ketika teman-teman itu ingin mengisi isian biodata maupun juga ingin mengganti dokumen yang sudah diupload ya. Namun teman-teman harus diperhatikan, di sini jangan sembarang klik tombol di sini, dikarenakan nanti kalau misalkan kita sudah mengirim berkas, ini sama halnya sudah masuk ke meja verifikator. Kalau misalkan sudah diverifikasi atau mungkin jadwal pendaftaran sudah terlewat, teman-teman jangan sampai klik tombol ini ya. Jadi teman-teman harus pantau untuk jadwal lanjutannya ya. Dan langkah selanjutnya apa? Setelah teman-teman klik tombol di sini, nah setelah teman-teman mengirim berkas dan tampilannya sudah berhasil mendaftar, kira-kira langkah berikutnya seperti apa? Nah, di sini teman-teman harus perhatikan, yaitu untuk jadwal lanjutannya. Ini kan untuk pendaftaran itu dibuka sampai dengan tanggal 15 Maret ya. Nah, ini jadi pendaftaran UKKJ ini kita ambilkan contoh untuk yang jabatan fungsional guru, untuk yang pamong belajar, penilai maupun juga pengawas sekolah, silahkan cek jadwal masing-masing. Nah, setelah teman-teman di sini melakukan pendaftaran UKKJ yang nanti ditutup tanggal 15 Maret tahun 2023, maka ada 4 hal nih yang harus teman-teman di sini diperhatikan. Yang pertama, teman-teman harus simak, harus dicermati ya untuk jadwal ini. Jadi silakan di screenshot atau mungkin juga disimpan atau dicatat di buku kecil sehingga teman-teman nanti tidak ketinggalan untuk jadwal lanjutannya. Jadi teman-teman yang pertama, pantau jadwal perbaikan hasil seleksi administrasi. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa di tanggal 4 sampai dengan 15 Maret 2024 ini adalah jadwal pendaftarannya. Nah, ketika di sini ini nanti tahap berikutnya ini yang menyangkut tentang peserta itu adalah verifikasi dan validasi dokumen UKKJ. Nah, di sini untuk verifikasi dan validasi dokumen UKKJ itu dilaksanakan tanggal 9 sampai dengan 22 Maret tahun 2023. Nah, pada saat verifikasi ini nanti akan ada dua keputusan nih. Yang pertama itu ada
yaitu diterima atau berkas disetujui. Kemudian yang kedua ini ada yaitu berkas ditolak perbaikan, dan yang ketiga ini ada ditolak permanen. Kalau misalkan ditolak perbaikan, itu artinya kita berkesempatan untuk memperbaiki berkas yang sudah kita upload, teman-teman. Nah, semoga saja nanti tidak ada perbaikan ya. Namun teman-teman di sini diperhatikan, yaitu untuk memantau jadwal perbaikan. Di sini nanti kalau misalkan teman-teman melihat di akun SIM PKB di bagian uji.com masing-masing, maka di sini nanti kalian bisa melihat nih tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024, yaitu akan ada masa-masa perbaikan dokumen pendaftaran UKKJ. Silahkan login ke akun SIM PKB setiap hari secara berkala, apakah nanti ada notifikasi perbaikan ataukah enggaknya. Kalau misalkan ada notifikasi perbaikan, ya harus segera diperbaiki kan. Nah, setelah itu teman-teman nanti di sini akan dilakukan verifikasi nih, yaitu verifikasi validasi dokumen perbaikan. Ini bagi teman-teman yang melakukan perbaikan. Kalau misalkan disetujui ya aman ya. Kita nanti tinggal menunggu saja, yaitu untuk pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, setelah teman-teman di sini nanti disetujui, maka nanti kita tunggu yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi nanti tanggal 23 April tahun 2024 ya. Nah, ini pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 23 April 2024. Apakah nanti teman-teman itu lulus seleksi administrasi ataukah nggak lulus seleksi administrasi. Kalau misalkan lulus seleksi administrasi, kita bisa lanjut yaitu untuk mengikuti ujian. Kalau tidak lulus ya kita belum bisa lanjut ya untuk mengikuti ujian, teman-teman. Kemudian berikutnya yaitu belajar materi soal. Jadi teman-teman nanti untuk jadwal lanjutannya itu adalah pelaksanaan ini, yaitu pelaksanaan uji kompetensi SJT bagi jabatan fungsional guru pertama ke muda, kemudian jabatan guru muda ke madya, dan juga guru madya ke utama. Nah, untuk pelaksanaan uji kom nanti dilaksanakan tanggal 29 April tahun 2024. Jangan sampai teman-teman nanti terlewat ya. Termasuk nanti kita bisa melihat nih, yaitu untuk cetak kartu ujiannya itu sepertinya juga di aplikasi SIM PKB UKJJ kita masing-masing, teman-teman. Nah, kemudian untuk mempersiapkan ini, kira-kira nanti apakah yang akan kita pelajari. Nah, di sini kita bisa cek nih, yaitu pada portal resminya. Di sini kita bisa berkunjung ke ujikompetensi.kemdikbud.go.id. Silahkan teman-teman harus familiar dengan website ini ya. Jadi di sini sudah diberikan yaitu untuk periodenya, periode pelaksanaan UKKJ, periode pelaksanaan UKPJL. Kemudian berikutnya untuk materinya. Nah, ini materinya apa? Materi yang diujikan itu yang ini. Jadi nanti antara satu guru dengan yang lain itu dibedakan berdasarkan dari jabatan yang akan diikuti ya. Jadi misalkan di sini adalah untuk kompetensi teknis, ini adalah jabatan fungsional guru, ini pedagogik profesional guru, sosial kepribadian. Untuk yang pengawas tuh profesional kepala sekolah, sosial kepribadian. Pawang belajar tuh pedagogik profesional guru, penilai itu adalah pedagogik dan andragogi. Kemudian profesional kepribadian dan juga sosial. Kemudian kompetensi manajerialnya nanti terkait tentang integritas, kerjasama, dan lain sebagainya. Kemudian kompetensi sosial kultural ini adalah nanti terkait tentang hal ini. Nah, ini perekat kebangsaan ya. Kemudian untuk instrumennya di sini bisa dicek ya, yaitu instrumen uji kompetensi. Ini nanti UKKJ ahli pertama ke ahli muda itu adalah sama halnya dengan UKPJL ahli muda, yaitu situational judgment test, yaitu penilaian situasi kerja sederhana. Nah, ini. Kemudian untuk UKKJ ahli muda ke madya dan UKPJL ahli madya nanti situational judgment test dan juga studi kasus. Kemudian di sini untuk nantinya UKKJ ahli muda ahli madya ke utama dan juga ahli utama ini adalah situational judgment test atau SJT. Kemudian simulasi kucing dan juga wawancara. Kemudian untuk yang UKKJ dan juga UKPJL pawang belajar dan penilai ini adalah meliputi ini. Nanti ada tes tertulis objektif, kemudian tes tertulis objektif dan juga tes tertulis objektif dan juga ada wawancara. Setelah itu nanti kita menunggu nih untuk hasil pengumumannya, teman-teman, apakah kita lulus ataukah enggak. Kemudian setelah kita mengikuti seluruh kegiatan ujian dan pendaftaran, maka yang terakhir di sini setelah kita mengikuti uji kompetensi di tempat uji kompetensi atau TUK, ini nanti jadwalnya ya. Nanti kita melihat hasilnya. Hasilnya itu adalah di sini.
pengumuman hasil dan penerbitan sertifikat nanti tanggal 3 sampai dengan tanggal 4 Juni 2004. Nah, sertifikat inilah yang nantinya akan digunakan sebagai lampiran untuk naik jabatan bagi teman-teman yang 3D menuju ke 4A dan seterusnya ya. Ini persyaratan kita dapat sertifikat di sini setelah mendapatkan sertifikat Ujicom. Oke, demikian saya doakan semoga teman-teman sukses semua ya pada pelaksanaan Ujicom di tahun ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.